Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Irsyad dengan NIM 53010220097. Saya di sini ingin mengerjakan UAS matkul filsafat sejarah yang diampu oleh Bu Isna, yaitu menjelaskan tentang tokoh filsafat Italia pada masa abad atau zaman pencerahan, yaitu tentang Giambattista Vico. Baik, Giambattista Vico itu lahir di Giovan Battista Vico 23 Juni tahun 1668 atau 20 sampai 23 Januari 1744. Beliau itu adalah seorang filsafat, sejarawan, retorikawan, dan ahli hukum Italia yang sangat berpengaruh pada zaman pencerahan. Ia dikenal sebagai perintis filsafat sejarah modern dan pelopor dalam pengembangan ilmu sosial serta semiotika, latar belakang, dan pendidikan. Vico lahir di Naples, Italia sebagai anak ke-6 dari 8 bersaudara di sebuah ruang kecil di atas toko buku milik ayahnya. Masa kecilnya diwarnai oleh kondisi ekonomi yang sederhana dan pendidikan yang tidak selalu formal. Ia sempat mengalami cedera kepala yang serius yang mempengaruhi suasana hatinya menjadi melankolis. Setelah menempuh pendidikan dasar di sekolah tata bahasa, ia memilih banyak belajar secara otodidak di rumah karena ketidakpuasan terhadap pendidikan skolatik Yesuit antara tahun 1686 hingga 1695. Vico bekerja sebagai tutor bagi keluarga Rocca di Fatola, sebuah desa di selatan Salerno. Dia di sana memperdalam studi filsafat, khususnya pemikiran Plato serta karya-karya penyair klasik seperti Virgil, Dante, dan Petrarch. Ia memperoleh gelar LL.D. atau Doctor of Laws dari Universitas Napoli pada tahun 1694. Karir akademik dan keluarga. Pada tahun 1699, Vico menikahi Teresa de Sito, teman masa kecilnya. Dan di tahun yang sama dia diangkat sebagai profesor retorika di Universitas Napoli. Ia memegang jabatan ini hingga tahun 1741 dan selama masa ini ia berusaha untuk mendapatkan posisi profesor hukum. Namun gagal karena situasi politik pada tahun 1734. Ia diangkat sebagai penulis sejarah kerajaan oleh Raja Charles III dari Napoli, posisi yang memberinya pengakuan dan penghasilan lebih baik pemikiran dan karya utamanya. Vico dikenal sebagai kritikus tajam terhadap rasionalisme modern dan penganut pemikiran klasik. Ia itu menentang metode analisis Kartesius serta segala bentuk reduksionisme dan justru menekan pentingnya pendekatan sistematis dan kompleks dalam memahami manusia dan sejarah. Karya terbesarnya yaitu Principi di Scienza Nuova atau The Science tahun 1725 memperkenalkan teori siklus sejarah berbentuk spiral. Menurut Vico, sejarah manusia bergerak melalui 3 tahap utama, yaitu yang pertama zaman para dewa atau The Age of Gods. Manusia hidup dalam ketakutan terhadap kekuatan supranatural. Untuk yang kedua yaitu zaman pahlawan, The Age of Heroes. Munculnya struktur sosial aristokratik dengan pembagian antara kaum patrician dan plebeyan. Untuk yang ketiga yaitu zaman manusia, The Age of Man. Kesetaraan hak mulai muncul, namun pada akhirnya masyarakat akan mengalami dedikasi dan kembali ke kondisi primitif melalui siklus baru. Vico menekankan bahwa sejarah bukanlah siklus yang berputar pada titik yang sama, melainkan spiral yang terus berkembang dan memperbarui diri. Setiap periode sejarah membawa kemajuan, tetapi juga kemungkinan kemunduran menuju barbarisme yang memungkinkan awal siklus baru. Untuk yang selanjutnya yaitu konsep kunci dan pengaruh Vico. Dia itu memperkenalkan aforisme terkenal. Yang pertama yaitu verum est ipsum factum, atau yang benar adalah yang dibuat. Itu yang menjadi dasar etimologi konstruktivis,
Ia juga menekankan pentingnya bahasa dan etimologi dalam memahami perkembangan kesadaran manusia. Meskipun kurang diakui pada masa hidupnya, pemikiran Vico kemudian mendapat tempat penting dalam sejarah filsafat, terutama sebagai pelopor historisisme dan inspirator bagi perkembangan ilmu sosial modern. Pemikirannya banyak mempengaruhi tokoh-tokoh besar seperti James Joyce, Isaiah Berlin, dan Edward Said. Untuk yang terakhir yaitu akhir hidup Vico. Beliau itu wafat di Naples pada tahun 1744, tepatnya pada tanggal 23 Januari 1744 dalam usia 75 tahun. Ia dikenal sebagai salah satu filsuf besar Italia yang meletakkan dasar bagi pemahaman sejarah berbagai proses manusiawi yang dinamis dan kompleks, serta sebagai pelopor dalam menggabungkan pendekatan humanistik dengan ilmu pengetahuan yang empiris. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang salah satu tokoh filsafat, salah satu tokoh sejarawan ahli hukum Italia pada zaman pencerahan atau pada abad sekitar abad 17-an, abad 18, 17, sekitar pada abad 17. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.